Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas atau belajar bersama mengenal diagram ladder. Ya, pengenalan terhadap ladder atau diagram ladder, di mana diagram ladder itu adalah aplikasi atau sistem pemrograman pada PLC secara umum. Jadi PLC itu diprogramkan bagaimana input mengontrol outputnya dengan menggunakan yang namanya diagram ladder. Nah, masing-masing aplikasi atau masing-masing jenis PLC atau tipe PLC sudah pasti diagram laddernya atau aplikasinya berbeda-beda. Nah, salah satu contoh misalkan yang sering saya gunakan adalah Omron. Nah, untuk kali ini kita akan bahas secara umum, secara kasar saja atau dasar-dasar saja. Secara umum, diagram ladder itu kenapa disebut diagram ladder? Karena diagram ladder itu adalah tangga atau anak tangga ya. Jadi sistem yang dia gunakan itu seperti tangga. Mengapa seperti tangga? Karena terdiri dari contoh seperti ini misalnya. Ini ada sebuah, saya perlihatkan yang asli saja dari sebuah aplikasi. Ini misalnya. Jadi ada diagram ladder seperti ini. Untuk menyebut nama ini atau bagaimana kita membuat program konsol ya, kita beri nama ini nanti dengan mnemonik. Jadi kita harus mengenal dua macam, simbol-simbol dari laddernya sendiri, kemudian mnemoniknya untuk penyebutnya. Kalau simbol seperti ini sebenarnya simbol dari kontak normal open, dari sebuah relay normal open saja. Atau kalau dalam rangkaian logika ini rangkaian seri seperti ini pasti N, ya. N. Jadi dua buah normal open dihubungkan seri untuk menghidupkan satu buah lampu. Ini contoh seperti itu. Nah, nama-namanya ini namanya apa? Kita lihat pada diagram yang saya buat atau bagan yang saya buat. Jadi yang ada 0, 1, 2, dan 3 ini namanya rung. Kalau dalam diagram laddernya rung, atau dalam hardwiring pada PLC itu biasa disebut dengan baris. Jadi barisnya secara vertikal ya. Kalau pada hardwiring relay dia barisnya secara horizontal. Tapi kalau pada ladder dia vertikal barisnya. Kemudian di samping baris itu sebenarnya itu ada bus bar. Bus bar ini merupakan positif atau jalur atau line positif dari relay ya, atau pada ladder ini disebut dengan bus bar. Jadi positifnya ada di sini, sistem tidur, kemudian negatif atau netralnya ada di sini. Nah, lalu garis yang ini, yang secara horizontal ini namanya garis instruksi pada diagram laddernya. Jadi ada rung, ada bus bar, ya, kemudian ada garis instruksi. Kemudian di sini outputnya, maka outputnya dihubungkan dengan bus bar yang pertama, bus bar yang sebelah kiri. Nah, kalau ini kita baca secara logika, ini sudah pasti rangkaian seri dari dua buah kontak, ya, sebagaimana yang saya jelaskan pada pembahasan kita tentang relay. Lalu kontak ini dihubungkan pada alamat daripada PLC-nya, pada alamat PLC. Pengenalan alamat juga saya sudah sampaikan bahwa alamat PLC itu adalah alamat 000 dan 001 dan seterusnya. Kemudian karena menggunakan ladder, jadi ada yang menggunakan I, ada yang menggunakan S. Kalau pada program ini menggunakan I. Jadi I channel 0, alamatnya 00. Bacanya seperti itu. Tapi nanti pembacaan secara jelasnya kita baca dengan sistem mnemonik.
Jadi mnemonik itu kita baca, nanti kita harus mengenal simbol-simbol ladder dan mnemoniknya sendiri. Mnemoniknya disebut seperti apa. Nah, pada garis instruksi inilah tersusun semua kontak-kontak, baik kontak normally open maupun normally close, diletakkan sepanjang garis instruksi, dihubungkan melalui alamat tertentu. Jadi alamat-alamat ini adalah alamat tertentu dari PLC-nya sendiri. Jadi alamat PLC itu dari I00 sampai dengan I sekian-sekian misalnya. Kemudian outputnya key 100, key 100 sampai dengan key 100 sekian-sekian. Lalu ini keterangan lampu misalnya. Ini alamatnya. Nah, pengenalan diagram laddernya seperti itu dengan simbol-simbol seperti itu. Lalu aplikasinya kalau kita turunkan ke aplikasi ini seperti ini. Jadi kita ambil misalkan komponen inputnya, kita ambil taruh di sini. Cara mengambilnya, cara mengoperasikan aplikasi ini, nanti itu ada video tersendiri. Jadi ini hanya memperkenalkan diagram laddernya saja. Lalu kita beri alamat, lalu kita beri keterangan dengan nama apa. Misalkan ini tombol 1 atau tombol tekan 1, tombol tekan 2. Kemudian output 1 misalnya, atau output lampu misalnya, seperti itu. Kita beri nama dan alamat sekaligus. Nah, nanti dalam pengoperasiannya akan dijelaskan. Nah, dari mana kita buat program ladder ini? Kita buat program PLC itu sesungguhnya tergantung dari orderan, dari kasus. Contoh kasus misalnya ini. Jadi ada kasus seperti ini misalnya. Bagaimana memprogramkan PLC? Ada kasus seperti ini. Misalnya di dalam sebuah sistem terdapat 2 buah tombol tekan dan saya ulangi, terdapat 2 buah tombol tekan dan 2 buah lampu serta 1 buah tombol restart untuk memadamkan tombol restart ini untuk memadamkan lampu yang menyala. Jadi ketika lampu sudah menyala harus dipadamkan dengan restart. Ya, jadi 2 buah lampu ini akan menyala ketika salah satu tombolnya ditekan, ya sesuai order. Lalu kita disuruh membuat sebuah diagram ladder untuk mengendalikan sistem sehingga sistem dapat bekerja sebagai berikut. Sebagai berikutnya adalah lampu akan menyala jika dan hanya jika 1 dari kedua tombol ditekan. Kalau dua-dua tombol ditekan tidak bisa menyala. Jadi hanya 1 saja. Sehingga kalau misalkan 1 siapa yang dahulu, ya dia yang menyala. Misalnya seperti itu. Dan lampu akan padam hanya jika tombol restart ditekan. Jadi lampunya padam kalau restartnya ditekan. Lampu menyala, siapa yang terdahulu menekan, maka salah satu lampu itu akan menyala. Jadi tombol mana yang ditekan, itu yang akan menyala. Nah, dalam diagram laddernya tergambar seperti ini. Seperti ini. Jadi orderan atau pesanan ini atau kasus ini setelah digambarkan dalam diagram ladder ini seperti ini. Dari mana dapatnya ini? Banyak cara. Kalau saya menggunakan logic converter. Jadi persamaan kasus ini saya masukkan ke dalam tabel. Tabelnya itu tabel kebenaran rangkaian logikanya. Lalu saya konversikan ke persamaan. Persamaan itu lalu saya konversikan ke rangkaian. Maka saya dapat rangkaian seperti ini. Tapi bisa juga kalau sudah mahir ya bisa saja 2 buah tombol. Salah satu tombolnya ditekan dan seterusnya. Maka lampu akan menyala. Kalau 2 tombol ditekan lampu tidak akan menyala. Atau mana yang terdahulu dia akan menyala terus. Dan seterusnya. Nah ini sekali lagi kita peroleh dari. Kalau saya peroleh dari kasus ini lalu saya konversikan menggunakan logic converter. Pembahasan tentang logic converter juga saya sudah buatkan videonya. Lalu tabel kebenaran itu atau rangkaian logika itu saya konversikan lagi ke rangkaian ke persamaan, lalu persamaan saya konversikan ke persamaan sehingga saya dapat rangkaian seperti ini. Sekali lagi ini kita dapatkan pengetahuan seperti ini, ya kita harus banyak mencari.
Nah, lalu bagaimana membacanya ini? Kita baca berdasarkan mnemonik ini, ya. Baca berdasarkan mnemonik ini. Jadi membacanya seperti ini. Ini disebut baris, ya. Ya. Satu baris itu terdiri dari 3 komponen di dalamnya. Ada alamat memori maksudnya. Jadi di dalam PLC itu ada memorinya. Selain itu CPU ada memorinya. Alamat memorinya ini mulai dari alamat 00. Memorinya memori RAM, sudah pasti RAM ini. Jadi yang mengenal memori ada RAM, ada ROM. Videonya juga saya sudah buat. Silakan nanti dicari di channel YouTube saya. Di channel YouTube saya yang pertama menggunakan titel jadi DRS Lucas Villa. Kemudian channel yang kedua itu hanya Lucas Villa. Cari di sana videonya ada tersedia di sana. Nah, di dalam mnemonik ini ada 3 kolom atau tiga kolom ini. Yaitu kolom pertama alamat, kolom yang kedua instruksi, kolom yang ketiga itu operan. Nah, istilah ini diperoleh dalam bahasa assembly. Adanya dalam bahasa assembly. Video tentang bahasa assembly juga saya sudah buat. Ya, saya sudah buatkan, sudah tayangkan videonya. Silakan nanti dicari di channel saya. Jadi apa itu instruksi, apa itu operan. Di operan ini ada target operan, ada source operan dan sebagainya. Itu adanya di bahasa assembly. Lalu alamat memori Pak yang ada pada PLC-nya seperti ini mulai dari 00, kemudian 01, 02, 0 ini menggunakan desimal, bisa juga menggunakan heksadesimal. Konversi desimal ke heksadesimal juga sudah ada videonya dalam channel saya. Kemudian instruksinya, nah ini instruksi ini yang penting. Instruksi ini sudah pasti dalam bahasa assembly. Ya, LD note ini kalau dalam bahasa assembly, load not. Tapi dalam ladder ini, singkatan LD ini singkatan dari ladder. Ladder not. Kenapa ladder not ini dia? Ladder not itu artinya kontak normally close. Itu simbolnya ladder not. Atau LD not. Ya, LD not ini pada alamat berapa itu adanya di operan. Ya, operan ini menunjukkan alamat yang ada yang kita cantumkan di sini. Ini harus dipasang alamatnya. Alamat channel 0 ya dengan alamat 00. Karena di PLC itu ada channel 0, ada channel 0, ada channel 1 atau channel 1 atau channel 2. Seperti itu. Nah, jadi alamat, kemudian instruksi dan operan. Operan merupakan alamat pada pin PLC-nya. Kemudian ada TRO. TRO ini sebenarnya time sebenarnya. Tapi karena output sehingga TRO. Output yang ini maksudnya. Karena output yang ini tidak digambarkan secara langsung. Bisa juga tidak secara langsung. Bisa menggunakan relay. Atau bisa juga secara langsung. Ini berarti ada di output luar. Atau peralatan luar dari PLC. Kemudian ini juga. Tombol tekan restart ini dengan tombol tekan 1, tombol tekan 2 ini pasti adanya di eksternal atau di luar relay. Kemudian yang dalam ini misalkan ini kontak dari relay 100 berarti relay yang ini kontak normally opennya dipasang paralel dengan tombol 1. Ya, kenapa di paralel? Karena ada persyaratan dia menyala, dia harus dikunci. Ini kunci latching sebenarnya ini. Dikunci supaya kalau dia sudah menyala, dia tidak bisa hidup lagi walaupun ini ditekan tombolnya dipadamkan. Harus menekan tombol ini dulu baru dia padam. Lalu normally close dari 01 ini dipasang di sini. Nah, kenapa ini? Karena ketika tombol ini ditekan dan menyala lampunya, tombol 2 ini walaupun ditekan lampunya tidak menyala. Nah, ini sebenarnya dasar dari lampu cerdas cermat dua grup. Nanti masalah lampu cerdas cermat 3 grup dan sebagainya saya juga sudah buat videonya. Itu saya sudah tayangkan videonya itu. Nah, bagaimana membaca ini? Kita membaca pada mnemoniknya. Jadi baris yang pertama, baris 1 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 komponen. Tapi dalam instruksi mnemoniknya
dia masing-masing perintah itu masing-masing baris. Jadi load node yang ini, ya, LD ladder node yang ini, kemudian pada alamat sekian, lalu yang kedua yang ini, ya, yang out, yang kedua itu yang out ini, karena out dulu, kemudian TR, kemudian yang kedua pada alamat yang ketiga ini, alamat more yang ketiga ini, load, ya, load ini adalah ini, ya, pada alamat 01, load yang ini, ya, alamat 01, load yang ini, kemudian ada OR, kita harus selesaikan ini dulu, OR ini adalah alamat output 01, ya, 00, yang ini, normal opennya dari alamat ini, sebenarnya simbolnya, jadi alamatnya ini, OR yang ini. Kemudian baris yang berikutnya endload. Endload ini adalah endload dari berikutnya ini. Tapi karena tidak ada alamatnya endload ini, nanti ada uraiannya di bawah. Lalu endload ini dilanjutkan dengan endnode, ya. Endnode ini pada alamat 101, ya. 101 alamatnya endnode. Berarti kenapa N? Karena seri dari tombol 1 ke L node-nya, seri. Tombol 1 yang tadi, ya, tombol 1 ini diseri dengan, ya, dengan L node, dengan N node-nya, ya. Diseri dengan itu. Lalu outnya ini pada output 1000 ini. Jadi yang output ini adanya di sini. Jadi berapa baris ini? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Dari mana 7-nya? 1 2 3 4 dengan ada 2 baris kosong sebagai tandanya. Ini, satu ini. Sehingga out yang ini adalah yang ini pada mnemoniknya. Jadi out alamat 1000. Kemudian baris berikutnya atau alamat berikutnya LD atau ladder, ya. Ladder tapi IR. Kenapa IR? Karena dia tidak pakai alamat di luar. Dia di PLC tapi dia pakai alamat di luar. Yaitu sebagai barisan atau baris kosong dari baris yang ini, ya, baris yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan load ini 02, tombol 02, ya, tombol 02, load alamat tombol 02, kemudian OR ini outputnya ini OR, kemudian endload baris lagi karena baris, baru endnode-nya yang ini, ya, endnode. Kemudian setelah endnode baru endnode, ya, lalu outnya di alamat 01, alamat 01. Lalu end program ini wajib kita gambar tapi sebenarnya tidak harus, ya, karena dia tidak mungkin dijalankan karena ini tanda bahwa program berakhir siklusnya sampai di sini. Nah, inilah program ladder untuk menghidupkan masing-masing lampu dengan masing-masing tombol yang terkunci, di mana ketika lampunya, salah satu lampunya sudah menyala, lampu yang lain tidak menyala lagi, tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Dan untuk memadamkan lampu yang sudah menyala itu hanya dengan menekan tombol restart. Tombol restart ini. Nah, memang pada awalnya kita rasa rumit. Tapi nanti setelah kita banyak mencoba, banyak membaca dan seterusnya akan mudah. Jadi program ini berdasarkan orderan atau kasus ini. Ya, jadi kasus ini kita turunkan ke
tabel kebenaran kita turunkan lagi atau konversikan lagi ke persamaan boolean. Persamaan boolean itu kita turunkan menjadi rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian seperti ini pada penggunaan logic converter saya sudah buat. Lalu bagaimana membaca simbol-simbol pada diagram ladder ini? Lebih mudahnya kita baca pada mnemonic. Karena di sini bisa dibaca alamat 00 ladder node. Ini dia ladder node atau LD node. Jangan sampai bisa juga kita sebut load node sebenarnya karena bahasa assembly, tapi karena ini ladder jadi dianggap aja LD ini singkatan dari ladder atau tangga. Ya, pada alamat 00, alamat 00. Ini simbol yang pertama. Dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana ini diwujudkan dalam figur atau rangkaian aplikasi ladder yang sebenarnya? Saya punya aplikasi seperti ini. Ini aplikasi ini untuk Omron juga saya gunakan untuk Omron. Ini diambil dari 7S200. Ya, 7S200 program aplikasinya. Ini yang sering saya pakai. Bisa juga sebenarnya kita pakai CX Programmer untuk Omron. Tapi saya kebetulan download yang ini saja dan saya buat program yang menggunakan ini. Lalu setelah disimulasikan, dia akan keluar dengan sendirinya rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini. Rangkaian ini ternyata sesuai dengan orderan. Ada 3 buah tombol, 1 buah tombol restart, dan 2 buah tombol untuk menghidupkan lampu ini. Ya, 2 buah tombol untuk menghidupkan lampu ini. Nah, ini untuk pengetahuan ladder. Tapi untuk pengetahuan ladder ini karena saya sudah buat dalam aplikasinya, sekarang saya coba buat sebagai akhir daripada itu. Saya buka saja filenya. Mudah-mudahan ada di sini. Ini kebetulan ada. Saya buka filenya. Ini dia. Ya, mudah-mudahan ini. Ya. Ini filenya yang saya sudah coba. Programnya saya sudah coba ini. Nah, hanya satu yang saya latching. Hanya tombol 1 saja saya buat latchingnya seperti di atas tadi. Tombol 2-nya yang ini saya tidak buat latchingnya. Jadi dia bisa mati dengan otomatis. Lalu lampunya saya buat lagi terpisah di sini. Ya, saya buat terpisah seperti ini. Kalau tadi kan diagram yang saya jelaskan pertama. Ini realita yang kita gunakan pada aplikasi. Nah, setelah ini saya simulasikan. Simulasikan seperti ini. Saya start simulasi. Ya. Oke. Lalu dia tampilkan ini. Nah, dia tampilkan ini. Jadi ada 3 tombol, 2 lampu. Bagaimana lampu ini menyala? Ketika saya menyalakan lampu 1 ini, ya, tapi sorry, ini di play dulu, ya. Saya tekan tombol 1, lampu 1 akan menyala. Saya tekan tombol 2, tidak bisa lagi menghidupkan lampu 1. Ya. Karena lampu satunya sudah menyala, dimatikan pun tidak bisa lagi. Kecuali dimatikan oleh restart. Mati lampunya. Lalu hidup lagi misalnya. Matikan lagi. Nah, ketika dalam keadaan mati, saya hidupkan yang kedua. Lampu yang kedua ini harus ditekan terus. Kenapa? Karena saya tidak latching, tidak kancing, tidak dikancing, ya. Saya tekan terus. Kalau saya lepas dia mati. Kenapa? Karena ini saya tidak kancing. Kalau ini kan dikancing, ya. Latching namanya. Dikunci, ya, dikunci. Lampu ini dikunci. Jadi lampu 1 ini dikunci oleh tombol normally open pada lampu 1 ini dikunci untuk ke sini. Dihubungkan paralel dengan tombol 1. Nah, jadi kalau tombol 1 ditekan, arus listriknya akan terhubung ke sana pada sesaat. Lalu setelah saya lepas, arus listriknya tetap terhubung karena ini dikunci. Ya, dikunci.
Itu materi tentang latching ada tersendiri lagi. Ya, tapi tidak apa-apa untuk saya jelaskan di sini. Nah, ini akan mati, ini akan putus ketika restartnya ditekan. Ya. Restartnya ditekan sudah mati. Lalu saya tekan yang kedua, dia hidup, lampunya hidup. Ya. Nah, hidup. Ketika dilepas dia mati. Kenapa? Karena tidak di latching, tidak dikunci. Lalu lampu ini akan menyala. Coba saya tekan. Nah, berarti lampu duanya yang menyala kan? Dia di lampu duanya yang menyala. Tapi kalau ini lampu satunya yang menyala. Ya. Key 1 ini lampu 1. Ini H ini relay sebenarnya, relay. Holding relay ya. Pada aplikasi ini namanya holding relay. Nah, pemahaman tentang operasi ini nanti atau pemrogramannya kita akan bahas secara mendalam pada video yang selanjutnya. Jadi kali ini hanya pengantar ladder saja. Ya, saya kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silakan nanti dikomentari di kolom YouTube saya. Atau tambahkan apa yang kurang dari saya, tambahkan saja di kolom komentar demi perbaikan video-video atau materi-materi seterusnya atau selanjutnya atau video-video atau materi yang berikut. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat kita.